dihapus oleh YouTube. Aku aja bingung gitu kan, kita tuh sama-sama tahu kalau misalkan konten yang dihapus oleh YouTube itu konten apa aja, sedangkan video aku ini nggak termasuk ke salah satu konten tersebut. Dan video aku tuh yang dihapus ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Deviana Budiman. Balik lagi di channelnya aku. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal dari aku, Deviana Budiman. Halo. Nah, di video kali ini aku mau sedikit sharing ke kalian tentang pengalaman aku. Jadi beberapa hari yang lalu, salah satu video aku dihapus oleh YouTube. Aku sebenarnya tadinya sih bingung gitu loh, karena video aku itu pokoknya jauh banget deh dari yang namanya konten yang tidak pantas. Bukannya apa sih, bukan soal videonya, tapi takutnya itu, dampaknya itu. Aku tuh takut ada dampaknya buat channel aku ke depannya gitu. Kalau misalkan soal video sih kan kita bisa buat lagi, terus kita upload lagi kan itu bisa dengan misalkan kategori yang berbeda atau misalkan thumbnail dan lain-lain sebagainya itu berbeda gitu. Nah, setelah aku cek di YouTube Studio ternyata benar videonya itu nggak ada. Langsung panik dong. Ya khususnya buat orang yang belum terlalu lama ya terjun di dunia YouTube, itu tuh udah pasti panik, nggak tahu harus mau ngapain. Nah pastinya kalian tahu dong konten-konten apa aja yang dilarang oleh YouTube. Nah contohnya itu kayak konten yang tidak pantas kayak gitu loh, kayak misalkan konten pornografi, terus konten yang pelecehan, terus ini penting banget, postingan yang mengandung pesan spam, dan sama video yang mengkhawatirkan tentang keamanan anak-anak itu pasti bakalan dihapus oleh YouTube. Kalau misalkan tindakan yang dilakukan oleh YouTube itu salah atau keliru, kalian bisa mengajukan banding. Tenang aja, bandingnya nggak usah harus datang-datang ke pengadilan atau misalkan datang ke meja hijau, itu nggak perlu. Kalian cukup melakukan verifikasi atau apa ya, bisa dibilang komplain mungkin ya, seperti itu. Caranya kayak gimana? Yang pertama, kalian buka email, nanti di keterangan di bawah itu ada tulisan ajukan banding. Nah, di situ ada kolom formulir gitu untuk kalian bisa isi apa alasan kalian kalau tindakan YouTube ini itu salah atau misalkan keliru ya. Karena di masa pandemi seperti ini banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kalau misalkan kalian udah yakin atau video kalian itu nggak mengandung salah satu konten yang dilarang oleh YouTube, kalian bisa mengajukan banding. Dengan cara apa? Nah, jadi gini teman-teman, ceritanya dari video yang dihapus itu nggak sama sekali mengandung konten negatif yang yang sudah menjadi pedoman komunitas YouTube. Terus aku langsung cek email dan ternyata benar pihak YouTube mengirimkan email ke akun aku. Nah, bacanya tuh seperti ini ya. Seperti yang Anda ketahui, pedoman komunitas menjelaskan konten mana yang kami izinkan untuk diupload ke YouTube dan mana yang tidak. Nah, video aku itu cara membuat kolak singkong dan ubi terendol. Jangan ketawa ya. Kalian pasti ketawa karena video ini kenapa bisa dihapus. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit, nggak hanya cuman video yang mengandung unsur negatif aja yang bisa dihapus oleh YouTube. Video apapun, entah itu masak, entah itu vlog, terus daily makeup atau apapun itu bisa aja dihapus oleh YouTube. Kenapa? Kita scroll ke bawah. Nah, jadi YouTube itu udah ngejelasin di sini nih ya. Aku bacain sedikit. Akibat krisis kesehatan global yang terkait dengan COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejumlah proses peninjauan normal kami terganggu. Silahkan baca lebih lanjut mengenai informasi tersebut di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu nih ya peninjauan YouTube yang terganggu ini, tinggal klik
yang ada tulisan di sini. Nah, dalam upaya untuk memprioritaskan kesejahteraan karyawan, tenaga kerja eksistensi, dan komunitas tempat tinggal mereka, kami mengurangi pengandalan pengulas manusia dan lebih memanfaatkan otomatisasi saja. Jadi tenaga manusia itu dikurangin, mungkin bisa dibilang mereka itu WFH gitu ya, work from home gitu. Jadi mereka mengandalkan otomatisasi saja. Oleh sebab itu, beberapa konten dapat terhapus karena kesalahan otomatisasi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan menurut kita nih para YouTuber, video kita yang udah dihapus sama YouTube itu benar-benar bersih, benar-benar benar-benar pure, nggak melanggar peraturan apapun, kita itu bisa mengajukan banding sama YouTube. Nah, bandingnya itu seperti apa? Kita scroll lagi ke bawah, cara memberikan tanggapan. Nah, jika Anda merasa yakin bahwa ini merupakan kekeliruan, harap beritahu kami untuk mengajukan banding atas penghapusan ini. Kirim formulir ini. Tim kami akan meninjau permohonan banding tersebut dan menghubungi Anda kembali secepatnya. Hormat kami, tim YouTube. Nah, kita tinggal klik formulir yang warnanya biru ini. Aku klik ya. Nah, tampilannya tuh bakalan kayak gini. Di pojok kiri bagian bawah kita tinggal isi aja keterangannya di situ. Kita itu sesingkat-singkat mungkin deh bikin keterangannya gitu. Dan apa alasan kita ngasih tahu YouTube kalau misalkan tindakan yang dilakukan oleh YouTube itu salah. Nah, terus kalau misalkan udah, kalian tinggal tekan tombol warna biru itu, kirimkan banding. Udah gitu aja. Gampang, simple, dan nggak terlalu rumit banget sih. Nah, jadi video aku itu dihapus oleh YouTube itu tuh kesalahan dari server YouTube-nya sendiri. Nah, untungnya keterangan yang dikasih oleh YouTube itu jelas dan mudah dipahami, khususnya buat YouTuber pemula kayak aku gini. Nah, setelah itu aku langsung isi dong formulirnya, dan itu tuh gampang banget ngisi formulirnya. Aku nggak tahu sih maksimal katanya itu berapa, yang jelas minimal itu 10 karakter. Jadi usahain kalau misalkan isi formulir itu tuh kalian isi jadi singkat, padat, dan jelas kayak gitu loh. Pokoknya inti permasalahannya aja gitu loh. Keberatannya kalian itu dalam penghapusan video ini itu tuh apa gitu loh, dan video itu sebenarnya mengandungnya konten apa gitu. Intinya sih kayak gitu. Nah, jadi ceritanya waktu itu tuh aku tahu kalau misalkan video aku dihapus oleh YouTube itu sekitar jam 4 sore. Nah, setelah itu ditinggal dong karena buat persiapan buka puasa gitu. Terus setelah buka, abis sholat maghrib, aku ngecek lagi dong. Ngecek lagi ya, takut ada informasi yang penting gitu loh dari YouTube. Karena tadi kan aku abis mengajukan banding ya ke YouTube, mengajukan klaim banding kayak gitu ke YouTube. Nah, pas aku cek YouTube Studio, videonya udah balik lagi. Aku nggak tahu rentan waktunya itu berapa lama. Yang jelas sih kurang dari 3 jam video itu udah balik kalau misalkan konten kalian itu bener-bener tidak mengandung unsur negatif ya. Nah, jadi gitu teman-teman, aku sedikit sharing ke kalian. Jadi ini tuh bisa bermanfaat buat kalian yang belum mengalami hal ini. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti kalian mengalami hal ini, kalian tuh udah tahu gimana caranya ngatasin video kalian yang udah dihapus oleh YouTube. Apalagi kalau misalkan yang jam tayangnya itu udah bagus ya. Dan aku juga takutnya video itu dihapus, jam tayangnya juga nggak ada, karena pas saat itu video aku masih dalam peninjauan. Dihapus tapi videonya masih dalam peninjauan gitu untungnya. Jadi belum dihapus secara permanen. Nah, makanya itu mungkin nggak lama dari pihak YouTube mengembalikan video aku itu gitu. Soalnya sayang banget kan kalau misalkan video kalian itu udah ngandung jam tayangnya itu banyak, terus tiba-tiba dihapus oleh YouTube. Kayaknya jelek momen banget. Nah, untuk itu mudah-mudahan video ini bermanfaat dan ini tuh berguna banget misalkan buat kalian yang lagi ngalamin hal yang sama kayak aku kayak gini.
Jadi ya ini tuh tips yang berguna banget deh buat kalian. Nah, buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat banget buat orang banyak, jangan lupa like this video, komen di bawah, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian itu dapat updatean terbaru kalau aku upload video. Oke? Nah, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku di @devianabudiman dan see you next video. Assalamualaikum.